Assalamualaikum, gue Fad dari Gadget Talk. Kali ini kita akan bahas produk smart home berupa smart door lock lagi ala-ala rumah kekinian yang menarik banget untuk dibeli karena punya desain yang unik plus bikin rumah jadi makin aman. Karena untuk buka pintunya bukan cuma pakai kunci doang, tapi bisa pakai fingerprint plus aplikasi juga. Penasaran? Langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Mayoritas dari kalian pasti sebelumnya nggak tahu sama brand dengan nama Saven. Jangankan kalian deh, gue aja baru tahu pas dikirimin barangnya. Setelah gue lakukan investigasi yang cukup mendalam, padahal cuma di Tokped sih. Brand Saven ini adalah brand baru yang fokus jual produk smart home. Mulai dari smart lamp, smart alarm, smart door lock kayak yang kita bahas kali ini, sampai gadget yang untuk kasih makan pilaran otomatis pun ada. Tapi kok mirip Bardi? Ya udah. Anyway, nggak sampai di situ. Rasa curiga gue berlanjut sampai pas gue terima boxnya. Kok nggak ada label Saven sama sekali? Cuma ada tulisan Intelligent Lock yang dibuat gede dengan background fingerprint di belakangnya. Dan sisanya sih cuma pemanis marketing aja. Terlihat tidak meyakinkan emang, tapi tenang. Karena gue orangnya nggak nilai makanan dari bentuknya, tapi ke rasanya. Jadi gue lanjutin tuh. Tapi sebelum kalian bilang pintu gue kelihatan aneh karena gagang pintunya ada kedua kayak gini, gue mau jelasin dulu. Ada alasan yang cukup konyol kenapa pintunya jadi gini. Sebenarnya bisa aja sih gue benerin gantiin gagang pintu biasa dengan smart door lock kali ini. Tapi karena bentuknya beda banget, jadi pas udah dipasang nanti malah kelihatan banget pintunya ada bolong bekas gagang pintu yang pertama. Bisa juga diakalin di dempul gitu ya, tapi nggak enak juga liatnya. So, gue lebih rekomendasiin smart door lock ini buat teman-teman yang punya rumah baru dengan kondisi pintu yang baru juga, biar pintunya lebih presisi aja. Proses pemasangannya sendiri sebenarnya susah-susah gampang. Bakalan mudah buat orang yang terbiasa sebagai teknisi atau yang punya skill tinggi. Tapi buat orang yang kayak gua sih bakalan susah banget. Jadi buat teman-teman yang bingung entar pasangnya gimana, bisa pakai jasa tukang pintu terdekat atau ya tukang andalan kalian lah. Gue yakin gak terlalu sulit buat mereka karena di dalam box udah dapat petunjuk pemasangannya gimana. Setelah pintunya udah kepasang, proses selanjutnya kita harus regis dulu. Ada dua cara. Pertama, buat kalian yang punya wifi di rumah, dan kedua, tanpa wifi. Jadi buat yang nggak ada koneksi internet, kabel di rumah, juga tetap nggak masalah. Tapi kali ini gue bakal jelasin secara singkat versi dengan wifi aja, karena semua instruksi udah kita dapetin dari dalam box. Pertama, kita tentu harus download aplikasi Tuya, terus register akunnya. Kalau udah, tinggal pilih device-nya aja. Nah, di proses ini gue sempat stuck lama, nggak tahu salahnya di mana. Tapi untungnya Saven punya technical support yang gercep banget. Jadi setelah dapat arahan via WhatsApp, gue bisa regis dengan lebih gampang. Untuk buka pintunya kita dikasih banyak opsi. Mau pakai password bisa, fingerprint juga bisa, akses bisa, atau secara manual dengan kunci juga bisa. Yang gue suka, kita bisa pakai password sementara yang bisa diakses melalui aplikasi. Jadi misalkan ada keluarga lu nih yang mau masuk tapi lu pengen keluarga lu nggak tahu password pintunya. Jadi kita bisa pakai password sementara yang bisa bertahan secara 5 menit aja. Setelah 5 menit, passwordnya nggak bisa dipakai lagi. Terus untuk fingerprint, gue udah regis 4 jari dan responnya cukup baik. Gak kayak pintu Bardi yang pernah kami review sebelumnya. Smart door lock si Saven ini lebih akurat. Biasanya kalau kami pakai Bardi nih, percobaan pertama itu kemungkinan besar pasti gagal dan baru berhasil dibuka di percobaan kedua atau ketiga. Tapi di Saven enggak. 1 kali tap jari aja udah cukup. Tapi keakuratannya bakalan berkurang kalau jari kita kotor ataupun basah ya. Sama kayak fingerprint HP lah. Jadi make sure bersihin atau keringin dulu si jari kalian sebelum tap sensor fingerprintnya. Bisa pakai akses juga, tapi kok bentuknya kayak meh banget gitu ya. Kayak token Bank Mandiri. Jauh premium akses Bardi kemana-mana lah. Tapi setelah gua cek-cek di tokonya, di Tokopedia ya, ternyata mereka juga jual akses untuk pintunya. Harganya cuma 5.000 dan bentuknya lebih keren. Jadi gua saranin kalau kalian mau beli ya beli aja. Nah, untuk akses tadi bukan berarti kita bisa dibeli di Tokped terus semua orang bisa coba buka pintunya, enggak. Karena si akses tadi ataupun jari kita nanti juga harus diregis dulu sebelum dipakai. Jadi ya aman-aman aja. Nah, kalau misalkan smart door lock-nya habis baterai, kita masih bisa buka pintunya pakai kunci biasa. Dan sebenarnya nggak perlu takut ntar habis baterai gimana. Soalnya kita butuh 4 baterai 2A, kalau bisa alkalin sih, yang mereka klaim bisa bertahan sampai 1 tahun. Kalau baterainya habis, tinggal ganti aja, atau di keadaan darurat kita bisa charge pakai power bank. Di video smart door lock sebelumnya juga masih banyak yang bingung tuh. Cara kuncinya gimana? Well, setelah kita tutup pintunya, smart door lock ini bakalan otomatis kunci sendiri. Jadi nggak ada istilah kelupaan kunci pintu.
Hal terakhir yang gua kurang suka dari smart door lock ini ada di desain gagang pintu belakangnya. Gua kira bentuknya bakalan mirip-mirip dengan yang ada di luar. Ternyata beda dan kayak kurang mewah aja. Cara bukanya pun diputar kayak gini. Jadi berasa kurang canggih aja gitu. Tapi menurut saya sih keren-keren aja. Jadi kalau desain tergantung selera. So, kesimpulannya, di harga Rp2.050.000 menurut gua smart door lock dari Seven ini worth it banget. Punya desain yang unik, build quality yang lumayan premium dari aluminium alloy, bisa diakses dengan kunci, password, fingerprint, dan juga akses card. Kita juga bisa cek history log, record jam berapa pintu ini dibuka untuk jaga-jaga. Dan yang paling gua suka tuh technical supernya. Responnya tuh cepet banget kayak mbak-mbak admin online shop. Kalaupun lokasi kalian nggak di sekitaran Jakarta dan bermasalah dengan pintunya, mereka bakalan tetap bantu dengan kirim produknya ke mereka. Dan mereka bakalan kirim lagi ke rumah kalian. Masalahnya tinggal di desain dan selera aja. Kalau misalkan kalian gak suka dengan varian yang tipe ini, ataupun pintu kalian beda dengan contohnya pintu kaca, Seven masih punya beberapa pilihan lainnya. Kalau mau beli, ntar linknya gua taruh di kolom deskripsi. So, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang pingin rumahnya jadi makin canggih ala rumah mahal kali ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video kayak gini, boleh banget like dan subscribe. Kalau punya pertanyaan boleh banget komen di bawah. Dan ingat, kami punya 4 akun sosial media, mulai dari YouTube, Instagram, website, dan juga TikTok. Kalau kalian suka boleh banget follow semuanya. Dan segitu aja video kali ini. Gua Farid. Bye.